Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul lagi meskipun dalam tatap muka virtual dalam acara MGMP PPKN SMA SMK Negeri Swasta Kabupaten Banyuwangi. Puji syukur alhamdulillah semua yang terkumpul dalam pertemuan ini ada 11 orang. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu, untuk membuka acara ini, marilah kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Agar acara ini bisa berjalan lancar, kita buka dengan doa bersama yang dipimpin oleh Bapak Ihya. Pada Bapak Imam Ihya disilahkan. Pak Ihya, monggo di unmute dulu Pak Ihya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, marilah kita hening sejenak dengan menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi niatan baik kita dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang beragama non-muslim, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin wa hamdas syakirin. Allahumma hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa zilkal karimi wa adimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada kesempatan yang berbahagia ini, tiada kata yang pantas kami ucapkan selain bersyukur kehadirat-Mu ya Allah, karena berkat limpahan rahmat taufik-Mu, kami bersama dapat melakukan MGMP pada hari ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, untuk itu berkailah dan beri kelancaran acara ini, dan berilah barokah dan manfaat pada acara ini. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, pancarkanlah cahaya pada hati kami, pada mata kami, pada hati kami, dan pada semua raga kami, agar kami dapat melihat bahwa kebaikan itu adalah baik, dan kami mampu untuk melaksanakannya. Dan tampakkanlah pada kami bahwa kebatilan itu adalah batil, dan kami mampu untuk menjauhinya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang Engkau ridhai, bukan jalan yang Engkau murkai. Ya Allah yang Maha mendengar, kabulkanlah doa hamba-Mu ini. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Imam Ihya yang sudah memimpin doa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua, serta mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, selanjutnya yaitu
sambutan dari Ibu Ketua MGMP kepada Ibu Umi Ase, disilahkan. Oke, terima kasih Bu Yanti. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada kesempatan siang hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini 26 Agustus 2020 kita masih diberi kesempatan untuk bersua walaupun secara virtual, secara daring. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini nanti membawa manfaat, membawa berkah untuk diri kita juga anak didik kita semuanya. Kedua kalinya salawat salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang selalu kita harapkan syafaatnya hingga yaumil kiamah. Bapak Ibu anggota MGMP, PPKN, SMA, SMK Negeri Swasta Kabupaten Banyuwangi yang sangat saya hormati dan sangat saya banggakan. Terima kasih kita hari ini masih bisa bersua lagi, ketemu lagi, terutama kepada Bu Yanti selaku Ketua MGMP PPKN SMK Negeri Swasta Kabupaten Banyuwangi. Tanpa beliau ini cawe-cawe dan jerih payahnya kegiatan ini kadang-kadang harus saling jawil begitu, saling mengingatkan begitu. Terima kasih Bu Yanti, tidak lepas juga terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah gabung di kegiatan MGMP kita. Kalau bukan kita yang nguri-nguri, siapa lagi? Oke. Pada kesempatan kali ini nanti akan dipandu oleh Bu Yanti untuk pembuatan video pembelajaran menggunakan Filmora begitu. Apa itu Filmora? Saya juga masih asing. Ini Bu Yanti ini yang pakarnya ini, makanya saya sangat bersyukur sekali. Ini partnernya itu SMK Jos Gandos ini, pokoknya urusan IT sip, pokoknya speednya kenceng gitu. Dan teman-teman yang lain nanti bisa saling sharing ya. Kita berbagi ilmu, nanti semoga bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman yang lain untuk pembelajaran jarak jauh ini, karena memang kondisinya seperti ini. Jadi awalnya yang kita nggak begitu begitu aplikasi-aplikasi pembelajaran, karena sekarang ini kita butuh, makanya kita ya siap gerak untuk belajar begitu. Apapun itu, walaupun ya kalau saya yang sudah tua gini serada lemot-lemot begitu agak lemot ini sudah, tapi ya siap belajar, karena belajar itu kan sepanjang hayat gitu, tidak membatasi waktu, tidak membatasi usia. Jadi siap harus belajar untuk kebaikan kita, juga untuk kebaikan anak didik kita. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah gabung. Mohon maaf nggih kalau mungkin ada sesuatu yang tidak enak di hati panjenengan semuanya. Semoga nanti hari ini dan ke depan bisa mendapatkan banyak sekali ilmu dari teman-teman semuanya, dari Bu Yanti, dan kita saling sharing untuk pembelajaran jarak jauh yang memang ini tuntutan. Mau tidak mau harus mau, karena perubahan itu adalah suatu keniscayaan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sebenarnya saya bukan pakar Bapak Ibu. Bu Umi hanya bergurau. Kita di sini sama-sama belajar nggih. Saya juga masih belajar ini. Cuman berbagi barangkali ini juga bisa bermanfaat. Kita mulai saja nggih Bapak Ibu. Yes, izin untuk share materi. Terlihat nggih Bapak Ibu? Yes. Bapak Ibu, di tempat kita ini Bu Umi, sebenarnya banyak guru-guru yang senior yang memang pakar, seperti Pak Har itu pakar. Terus ada banyak Bu ada guru muda yang juga videonya banyak sudah Bu Umi. Ya. Cuman monggo Bapak Ibu yang Bapak rekomendasikan.
Bapak Ibu yang pakar-pakar ini monggo bisa langsung menghubungi Bu Umi untuk pengisian pada pertemuan MGMP yang akan datang. Ini kita pertemuan virtual kelima ya Bu Iya siap. Mulai Maret ya itu ya. Ya, mulai Maret. Ini ketepatan Bapak Ibu, saya mendapatkan pengalaman. Pengalaman ini pun juga karena dipaksa ya Bu ya. Kondisi ya darurat sehingga kita menjadi ingin belajar dan terus belajar sesuatu hal yang baru. Akhirnya kemarin pada Gubuk Jatim itu saya mendapatkan ilmu untuk memanfaatkan Filmora dalam pembuatan video pembelajaran. Bapak Ibu, ini adalah tampilan Filmora. Kalau kita kita ketikkan pada menu bar searching di internet itu, kita ketik Filmora, maka di situ akan tampilan seperti ini. Nah, ini kalau Bapak Ibu bisa download, ya, kemudian kalau sudah di-download, nanti Bapak Ibu bisa di situ set in. Ini kalau sudah download, tinggal klik di set in-nya saja. Untuk masuk ke Filmora itu nanti Bapak Ibu juga memasukkan email dan password. Ya. Nanti kalau sudah terinstall Bapak Ibu, maka tampilan Filmora itu kalau kita buka akan seperti ini. Seperti ini tampilan awalnya, ya. Kemudian kalau sudah terbuka akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada open project, ada new project. Kalau kita masih baru, kita akan klik yang new project ya Bapak Ibu. Nah, kita klik new project ini. Kalau new project ini kita klik, maka nanti akan tampil seperti ini. Ini tampilan Filmora siap kita untuk membuat video. Yang harus kita siapkan dulu ya Bapak Ibu, yaitu hardware dan software. Kalau hardware ini perangkat kita, peralatannya ya, mau laptop atau mau HP. Kemudian softwarenya ini kebetulan adalah Filmora yang sudah saya install nanti ya. Kemudian kita harus menyiapkan skenario-nya dulu Bapak Ibu. Jadi nanti alur cerita pada video yang akan kita buat itu seperti apa. Pasti kita harus merancang ide terlebih dahulu ya. Nah, merancang ide. Kemudian kita harus mengumpulkan aset dulu. Kita harus punya materi, ya. Asetnya itu bisa berupa video. Kalau kita mau membuat video pembelajaran, pasti kita menyiapkan bagaimana kita membuka pembelajaran. Kita harus tampil. Ibu mohon izin yang baru bergabung bisa untuk di mute dulu, ya. Saya lanjutkan, Ibu. Aset ini bisa video kita, kemudian materi yang akan kita masukkan di dalam video, baik itu gambar dan suara dan lain-lain, untuk mempermudah bisa kita simpan dalam satu folder. Ya Bapak Ibu, cara memasukkan pada aplikasi yang sudah kita buka, itu kita bisa klik import, Bapak Ibu, kita klik import, kemudian kalau berada pada perangkat aset langsung media file. Ini contoh aset yang sudah saya buat, Bapak Ibu, ya. Kalau asetnya sudah masuk, tinggal mengedit, mulai melakukan editing video. Langsung saja ya Bapak Ibu kita praktekkan. Langsung kita praktekkan ya Bapak Ibu. Saya buka Filmoranya. Bapak Ibu terlihat di media Bapak Ibu, ya. Ini tampilan Filmora. Saya klik new project. Mohon ditunggu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di sini masih kosong. Saya mau masukkan media dulu. Ada beberapa video.
Bapak Ibu juga bisa, kalau Bapak Ibu memiliki bumper biasanya ya untuk memperindah pembukaan bisa. Kemudian bisa kita masukkan materi itu adalah PPT yang sudah kita jadikan video Bapak Ibu. Nah ini kalau kita sudah pilih, bisa langsung kita masukkan, kita tarik gini bisa, selain kita menggunakan yang import tadi. Kita tunggu ya Bapak Ibu. Sepertinya lama juga. Nah, sudah mulai masuk. Ini Bapak Ibu ya, ada beberapa. Sekarang kita coba untuk mulai mengedit video. Bapak Ibu, kita pilih ini ya, kita pilih video apa dulu yang kita tampilkan. Ini tadi saya kelepen nggih. Ada 2 yang saya klik jadi masuk 2 kali. Ini saya potong. Nah, yang ini tidak saya gunakan, bisa klik di sini, kita klik cut, kita delete. Bapak Ibu, ini bumper Bapak Ibu. Ini bisa kita setel suaranya gitu. Seberapa. Kemudian bisa kita masukkan video pembuka kita. Ini hanya sekedar contoh ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa membuat yang lain. Bapak Ibu, kalau ingin video ini kita berikan background, maka video ini bisa kita taruh di bagian atas. Kemudian ini kita luruskan dulu, kita masukkan misalkan ini gambar bendera. Jadinya seperti apa? Coba kita lihat nih. Nah, ini bisa kita edit Bapak Ibu. Gambar kita ini mau kita taruh di bagian mana? Biasanya Bapak Ibu, kita bisa menghilangkan background ini dengan menggunakan green screen. Tapi karena ini latar dari video saya ini tidak green, maka Bapak Ibu bisa melihat efeknya seperti apa. Nah, ini karena tidak green ya Bapak Ibu, maka kemungkinan ini tidak bisa hilang sempurna. Nah, masih ada sisa-sisa nggih. Nah, sebaiknya Bapak Ibu kalau ingin menggunakan efek green screen, pada waktu pengambilan video awal bisa diatur warnanya kira-kira apa ya Bapak Ibu, nanti bisa dicocokkan. Contoh saja ini, kebetulan nih kalau ini kerudungnya sama kayak benderanya. Selamat bertemu dengan saya yang tidak Wijaya. Contoh saja ya Bapak Ibu. Kemudian ini kalau kita lihat bendera ini tidak sampai, bisa kita atur, kita tambahkan nanti, kan cuman sampai di sini, kita tambahkan lagi. Ini sampai video yang mana? Tahun 2017. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu. Nah Bapak Ibu, ini bisa kita masukkan materi. Kita cek nih Bapak Ibu, bagaimana hasil videonya.
dapat rumah belajar seorang filsuf. Nanti kita bisa menaruh pas yang enak di sebelah mana, Bapak Ibu bisa mengatur sendiri. Pernah mengatakan bahwa hukum itu ibadah pagar. Nah, ini kan tidak pas, Bapak Ibu. Kita cari materi. Di materinya itu yang berbunyi, nah, seorang filsuf di sini. Kita bisa potong, Bapak Ibu, mana bagian yang tidak kita gunakan. Itu ya, Bapak Ibu, nanti kita bisa mengedit sampai di mana. Kemudian kita bisa memberi video penutup. Ini Bapak Ibu contoh untuk mengedit nggih. Silakan rumah belajar. Untuk itu buka pemilihan tugas, yaitu pasangan nih Bapak Ibu. Kita cari materi yang tugas, kita masukkan di tengah. Tugas hukum. Tapi kayaknya tugas materi sistem hukum ini kalau di KIKD yang khusus tidak ada, nggih. Langsung sepertinya ini yang termasuk tidak diberikan di kelas 11. Nah, ini masuk tugas hukum di sini. Video yang tadi bisa kita masukkan di tengah ya, Bapak Ibu. Kita ambil video yang tadi untuk masuk pada bagian yang kita inginkan. Silakan rumah belajar. Untuk itu dari rumah Indian, yaitu dapat terlihat bahwa tugas dari setiap orang yaitu suaranya ada dua ya Bapak Ibu. Karena di sini ada video materi ini sudah ada penjelasannya. Bapak Ibu kalau mau memisahkan suara juga bisa Bapak Ibu memisahkan suara dari videonya. Akan diberikan sanksi yang tegas. Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa tugas dan hukum yaitu menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Bapak Ibu kalau ada video yang tidak kita inginkan, sama prosesnya kalau akan kita potong seperti yang tadi.
Suaranya terdengar Bapak Ibu? Suaranya terdengar Bu Umi? Ya, terdengar. Dengar. Ini hanya sekedar contoh loh, Bu Ya. Nanti Ya. kalau materi bisa dibuat masing-masing. Misal ini mau saya ulang karena kurang panjang. Saya copy. Saya paste. Ini Bapak Ibu, ini pada bagian akhir. Mengkomunikasikan, mengumpulkan tugas. Karena belajar, mengerti tata setiap dan alternatif, membersihkan semua spasies, membersihkan ruang dan kampung dan rasa Tuhan. Karena adalah kebersihan ruang manusia, kebersihan pergaulan antar manusia, baik pergaulan sosial, pergaulan ekonomi, pergaulan politik dan hukum. Satu hal yang terpenting dalam rumah belajar bahwa kita juga harus memiliki kebersihan tersebut, mulai dari kebersihan pikiran, perasaan, sikap, tutur kata, dan tingkah laku, sehingga kehidupan di dalam bermasyarakat bisa aman, damai, tentram, dan nyaman. Sampai jumpa, sahabat rumah belajar. Kita tambahkan video penutup Bapak Ibu ya. Sampai jumpa, sahabat rumah belajar. Itu ya Bapak Ibu, hasil sementara, dan ini masih banyak sebenarnya membutuhkan editing karena ada bagian-bagian yang masih belum pas pada posisinya. Pembelajaran kali ini akan membahas tentang hukum. Materi pembelajaran kali ini saya ambil dari Nah, kalau benderanya saya buang satu, dia pas Bapak Ibu. Jadi mengedit nanti silahkan dipaskan antara video yang akan diedit nih Bapak Ibu. Bapak Ibu pada bagian depan tadi, setelah ada intro tadi, masuk ke bendera, kemudian video kita pembuka, kan tidak ada suara lain ya. Kita bisa menambahkan musik, apa namanya itu ya Bu? Backsound bisa, oke? Saya contohkan, saya carikan dulu, ini ada backsound, saya masukkan dulu. Kita bisa menambahkan backsound Bapak Ibu. Ini contohnya ya Bapak Ibu. Kita bisa atur kalau backsoundnya terlalu tinggi suaranya. Itu Bapak Ibu, Bu Umi saya kira cukup nggih.
Itu contoh mengedit. Kalau sudah, kemudian kita bisa lakukan render preview ya. Meskipun ini contoh video tadi belum saya edit pas secara keseluruhan, Bapak Ibu paling tidak bisa menyiapkan video dari Bapak Ibu untuk bagian pembuka, kemudian di materi Bapak Ibu bisa menampilkan video Bapak Ibu, kemudian pada bagian akhir, gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti sebelum mengedit video di Filmora ini, Bapak Ibu sudah menyiapkan video Bapak Ibu sendiri yang nanti bisa dilihat oleh anak-anak. Di bagian awal Bapak Ibu menyapa anak-anak sambil mengemukakan tujuan pembelajarannya, KD yang mau diajarkan, tujuannya. Kemudian di tengah Bapak Ibu bisa muncul lagi untuk penjelasan materi. Kemudian di bagian akhir Bapak Ibu bisa memunculkan lagi video kita untuk penutup. Itu video yang harus dibuat terlebih dahulu gitu ya Bapak Ibu. Sekarang anak-anak itu canggih-canggih loh Bapak Ibu, lebih pintar dari kita ya Bu Umi ya. Apalagi dalam video itu anak-anak sudah canggih semua, pakai HP-nya saja itu sudah bisa jadi. Itu ya Bapak Ibu. Untuk materi, Bapak Ibu bisa mengambil materi dari YouTube bisa yang sudah jadi, atau Bapak Ibu bisa membuat sendiri. Baik itu bisa menggunakan PowerPoint atau mungkin juga bisa dengan menggabungkan video dari aplikasi Prezi. Nanti Bapak Ibu kalau pengen yang Prezi, Bapak Ibu ini kalau sudah di rendering ini lama ya Bapak Ibu karena materinya ini panjang. Saya cancel aja. Okay. Nah kalau sudah, maka video itu bisa kita ambil dengan klik export ya Bapak Ibu. Terlihat nggak di situ ada export? Ya. Ini bisa kita klik atau dari export yang di sini. Nah ini bisa kita beri judul. Judulnya apa Bapak Ibu? Kalau misalkan sistem hukum. Kemudian kita letakkan di mana, ini kebetulan masuknya ada di drive saya yang D. Settingannya ini bisa diatur Bapak Ibu. Ini 1920 kali 1080. Ada beberapa pilihan di sini. Biasanya yang agak ringan yang ini Bapak Ibu. Nah, ini ada pilihan juga good, better, best. Kalau yang pilih bagus ya best, tetapi ya memang lebih besar dan lebih berat ya Bapak Ibu. Kemudian bisa klik OK. Lalu kita bisa klik export. Nah, di sini ini mulai akan menyimpan video Bapak Ibu. Ini lama nanti Bapak Ibu. Ya, ini masih 0%. Bisa sampai tergantung panjangnya materi, ini nanti bisa sampai 15 menit ini. Itu ya Bu Umi, saya kira ini enggak perlu untuk sampai selesai ya penyimpanan video ini. Nggih. Kalau selesai nanti lama. Nggih. Saya cancel aja. Nah, Bapak Ibu, nanti pada saat kalau videonya sudah selesai maka akan tersimpan pada folder yang sudah Bapak Ibu pilih. Kalau untuk ini project yang misalkan ini kita buat belum selesai, kita bisa save project ini. Kita klik di file, kemudian kita save project. Ini berarti project kita belum selesai, nanti misalkan mau diedit lagi masih bisa. Itu ya Bapak Ibu.